Lalu juga ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, saya menganggap bahwa harusnya pra-peradilan ini tidak di bawah daripada pengadilan negeri. Kalau kita lihat nih struktur dari kepolisian nih pada itu kan di eksekutif ya. Eksekutif maka setiap kebijakan eksekutif itu sebetulnya bukan pra-peradilan sebetulnya. Harusnya masuk ke dalam hukum tata usaha negara. Nah, tetapi di kita ini masih bahwa pra-peradilan ini sebagai lembaga untuk menguji. Salah satunya adalah SP3. Maka saya hari ini ingin berpendapat ini perdana saya berpendapat dalam penelitian saja itu di RPH kami belum saya sampaikan yang lain bahwa pra-peradilan itu sebetulnya harusnya 2, 1. Hai kawan hukum, selamat malam, selamat datang di Hukum Indonesia Update Mahakam LF. Ruang diskusi yang menyajikan perspektif mendalam tentang hukum, isu sosial, dan berbagai isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia ya. Baik, di sini telah hadir narasumber kita. Beliau ialah seorang praktisi hukum sekaligus dosen yang expertise di bidang ahli pidana. Baik, selamat malam Pak Dadang. Selamat malam. Bagaimana kabarnya nih Pak? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih karena Bapak telah berkenan hadir untuk dalam diskusi kali ini ya bersama kita. Oke, baik Pak, tema kita malam ini kita mau ngebahas tentang pra-peradilan nih Pak, karena mungkin di sini ya masih banyak teman-teman yang belum tahu atau belum cukup paham ya mengenai pra-peradilan. Mungkin pra-peradilan itu apa sih Pak dan bagaimana gitu penerapannya di Indonesia? Perlu disampaikan bahwa pra-peradilan itu merupakan lembaga atau kewenangan dari lembaga peradilan untuk memeriksa dan memutus terkait dengan sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penggeledahan, sah tidaknya penetapan tersangka, lalu sah tidaknya penghentian penyidikan. Intinya pra-peradilan ini adalah upaya perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara atas dasar sebuah upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oh oke, baik. Lalu para pihak nih yang bisa mengajukan pra-peradilan itu siapa aja nih? Berdasarkan KUHP bahwa siapa saja sih yang berhak mengajukan pra-peradilan, salah satunya adalah orang yang berkepentingan, salah satunya adalah kalau pelapor, terlapor boleh ketika terlapor misalkan dia merasa di TSK-kan atau dipersangkakan secara prematur boleh mengajukan pra-peradilan, atau pelapor juga misalkan laporannya di SP3 boleh. Jadi tidak terbatas, dia hanya hubungannya harus ada hubungan buku dengan pelaporan itu sendiri. Misalkan pelapor boleh mengajukan pra-peradilan atas dasar ada hal-hal yang melanggar laporan. Yang kedua, terlapor juga sama. Ahli waris juga sama, boleh melakukan upaya hukum pra-peradilan. Bahkan sekarang diperluas lembaga LSM ya, LSM boleh untuk mengajukan pra-peradilan atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, kalau ini tujuannya atau manfaatnya ini buat tadi ya para pihak nih yang berhak mengajukan pra-peradilan itu apa gitu. Baik. Salah satunya tentunya kalau bicara masalah tujuannya, pra-peradilan ini kan pencarian keadilan terkait dengan upaya-upaya administrasi yang dilakukan oleh penyidik, sehingga ada kejelasan hukum terkait dengan apa upaya-upaya paksa yang sudah dilakukan oleh penyidik ataupun aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan. Jadi kalau ditanya apakah manfaatnya, tentunya bermanfaat sekali karena harus tegak ya, karena bagaimanapun sistem peradilan itu, KUHP itu dibentuk salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam proses penegakan hukum, negara dalam hal ini tidak boleh juga dalam proses penegakan hukum melanggar hak asasi manusia, maka KUHP melindungi melalui upaya hukum yang disebut dengan pra-peradilan militer. Pra-peradilan ini apakah akan menggugurkan delik pidananya? Baik. Perlu saya sampaikan bahwa banyak orang yang berbicara bahwa kalau pra-peradilan ini akan gugur. Iya benar gitu Pak, kebanyakan. Pra-peradilan itu tidak ada hubungannya dengan delik. Jadi pra-peradilan itu hanya fungsi controlling, fungsi monitoring, dan fungsi evaluasi terhadap sistem manajemen penyidikan atau manajemen penuntutan. Artinya pra-peradilan tidak menggugurkan delik pidananya, tetapi yang digugurkan dalam pra-peradilan itu adalah administrasi sistem peradilannya, baik itu dalam tahap penyidikan, penyelidikan, ataupun dalam tahap penuntutan. Sehingga ini tidak bertentangan betulnya seperti itu ya. Jadi menurut saya ya, dia tidak menggugurkan delik. Kan menurut saya memang faktanya tidak. Apakah orang yang dikabulkan permohonan pra-peradilannya bisa ditersangkakan lagi? Tentunya bisa.
Tentunya Gisa, yang penting pada saat ingin mentersangkakan kembali, tentunya aparat negara dalam penyidikan maupun jaksa harus memiliki novum atau bukti baru. Bukti baru itu adalah bukti yang sebelumnya belum pernah untuk mentersangkakan seseorang. Harus ada novum atau bukti baru bisa dipersangkakan lebih tahu yang berhubungan dengan penetapan sebagai tersangka. Nah ini kemudian batas dasaluarsanya. Baik. Nah, ini yang jadi persoalan sekarang itu ada ketidakpastian hukum terkait dengan batas permohonan pra peradilan. Karena gini, kalau kita lihat pra peradilan itu, kalau kita sandingkan dengan putusan pengadilan, gitu ya. Nah, jadi kalau KUHP mengaturnya, kapan sih batas orang ingin mengajukan pra peradilan? Batas permohonan pra peradilan itu apabila hakim sudah masuk di pokok pertama, sidang pertama dan ketok palu, misalkan gini, perkara nomor sekian sudah dibuka dan terbuka untuk umum, maka permohonan pra peradilan sudah gugur. Jadi gugurnya pra peradilan itu pada saat hakim sudah masuk ke dalam pokok perkara, maka tidak boleh lagi mengajukan pra peradilan. Nah, kalau kalau daluarsanya, bagaimana tentang daluarsa permohonan pra peradilan? Nah, terkait dengan daluarsa, pra peradilan tidak memiliki daluarsa. Kenapa? Karena pra peradilan itu kan upaya pengujian atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satunya kan yang sering terjadi itu dalam proses penyidikan. Saya contohkanlah surat penghentian penyidikan. Surat penghentian penyidikan itu tidak ada batas limit maksimumnya, karena sifat daripada surat penghentian penyidikan itu sendiri tidak seperti putusan pengadilan yang inkrah 14 hari atau kebijakan tata usaha negara yang memang memiliki kekuatan hukum setelah sekian hari gitu kan. Nah, prafit ini bisa saja kapan saja diajukan. Kapan saja, bahkan misalkan Mbak Mai misalkan hari ini melaporkan seseorang, lalu di SP 3 hari ini atas laporan itu misalkan 10 tahun, 20 tahun kemudian masih bisa memprofitkan. Ini makanya profit ini dalam hal daluarsa itu tidak memiliki kepastian hukum. Dan saya sudah meneliti terkait dengan ini dalam tulisan saya dalam dasar dalil seperti itu. Kalau ini ya Pak, kemarin yang sedang viral nih ya, juga baru banget nih kita bahas beberapa hari yang lalu bahkan ya, mungkin kasusnya Tom Lembong nih Pak. Baik. Itu kan baru dapat nih ya, pra peradilan ditolak oleh pengadilan. Nah, itu bagaimana nih pendapat Bapak terkait kasus tersebut? Baik. Tentunya kan gini, ketika pra peradilan itu kan saya tadi sampaikan bahwa untuk menguji administrasi, ketika penetapan tersangka Pak Tom Lembong oleh Polda Metro Jaya ya kalau saya tidak salah, atau Bareka atau KPK ya, oleh KPK atau siapapun itu, gitu kan. Lalu ditolak permohonannya itu, maka statusnya tetap berjalan. Proses harus tetap berjalan. Proses tetap jalan, tentunya kan siapapun itu ketika sudah berhadapan dengan hukum, ya tetap ya polisi Jipot Law, mau Pak Tom Lembong atau siapapun itu. Nah, upaya pra peradilan ini kan hanya menguji saja penetapan sebagai tersangkanya. Kalau saya tidak salah Pak Tom Lembong itu berarti kalau pengujian penetapan tersangka Pak Tom Lembong itu ditolak oleh pengadilan, berarti penegak hukum itu sudah benar menetapkan Pak Tom Lembong itu sebagai tersangka. Jadi kita parameternya di situ. Kalau ditolak berarti harus diulang, kalau diterima berarti harus dilanjutkan. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya pra peradilan kemarin ditolak tuh untuk mengajukan lagi harus ada bukti baru ya? Nah, tentunya harus ada upaya-upaya lain lagi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang melanggar hak asasi dari Pak Tom Lembong itu sendiri. Apakah nanti misalkan ada penggeledahan? Kalau penggeledahannya tentunya kan harus sesuai dengan SOP. Oh, misalkan penggeledahan nih Pak Tom Lembong digeledah, terus tidak bawa sprint geledah, atau Pak Tom Lembong ditangkap tidak bawa sprint cup, nah itu bisa diajukan pra peradilan. Berarti kalau penetapan tersangkanya sudah sah karena hakim pra peradilan sudah mengatakan bahwa pra peradilan atas penetapan tersangka ditolak kan gitu. Artinya satu tersangka sudah. Ini seperti. Kalau menurut Bapak nih ya, penerapan pra peradilan di Indonesia ini menurut Bapak udah cukup baik atau ada hal yang perlu diperbaiki? Kalau saya selama ini masih husnudon ya dengan sistem peradilan, karena bagaimanapun saya sebagai orang hukum, kalau saya bilang sistem peradilan kita tidak baik, kenapa juga saya jadi dokter hukum kan seperti itu. Ya. Maka tentunya gini, kita kan lagi menuju ke dalam KUHP yang baru, dalam KUHP yang baru. Maka tentunya perbaikan-perbaikan itu tentu ada. Kekeliruan itu tentu masih ada. Kalau ditanya apakah sudah baik, menurut saya hari ini ya baik. Makanya kan dulu ada pepatah mengatakan, berikan aku jaksa yang baik, hakim yang baik, pengacara yang baik, polisi yang baik, gitu kan. Sekalipun dengan hakim yang dengan hukum yang tidak baik, aku akan tegakkan keadilan. Maka persoalannya bukan di hukumnya sebetulnya, tapi di SDM-nya.
hukum sudah baik, tapi SDM-nya ini yang kurang baik. Mungkin reformasi mentalnya harus lebih digerakkan kembali. Oknum-oknumnya lah. Oke, baik Pak. Mungkin ada closing statement dari Bapak untuk kita ini sebagai para calon-calon praktisi hukum atau mahasiswa-mahasiswa hukum yang sedang menyaksikan kita kali ini, yang terutama yang mereka pada fokus atau menggali lebih dalam mengenai pra peradilan ini, Pak. Tentunya sebagai pengacara harus jeli ya dalam hal mendampingi klien. Salah satunya adalah hak-hak administratif klien itu harus terpenuhi. Salah satunya adalah bagaimana klien itu pada saat klien kita, sebutlah klien kita terlapor atau pelapor, kan ada kewajiban ya untuk menerbitkan SPDP, SPKP gitu ya. Nah ini banyak celah sebetulnya, makanya harus hati-hati betul dan kita harus jeli. Misalkan penyidik tidak menerbitkan SPKP atau SPDP, maka teman-teman secara administratif dan juga sudah bisa mengajukan pra peradilan ya, otomatis ketika ditersangkakan tanpa SPDP itu nggak boleh kecuali memang perkaranya tanda tangan. Lalu juga ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, saya menganggap bahwa harusnya pra peradilan ini tidak di bawah daripada pengadilan itu. Kenapa? Karena saat saya contohkan terkait dengan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan itu kan pihak kepolisian khususnya biasanya dia menerbitkan SP3, surat penghentian pemberitahuan penghentian penyidikan. Nah, sifat daripada surat penghentian penyidikan itu kan administratif. Administratif, kalau kita tarik lagi lebih jauh bahwa keadministratifan daripada surat itu, kalau kita lihat nih struktur dari kepolisian ya, itu kan di eksekutif ya. Eksekutif, maka setiap kebijakan eksekutif itu sebetulnya bukan pra peradilan sebetulnya. Harusnya masuk ke dalam hukum tata usaha negara. Nah, tetapi di kita ini masih bahwa pra peradilan ini sebagai lembaga untuk menguji, salah satunya adalah SP3. Maka saya hari ini ingin berpendapat ini perdana saya berpendapat dalam penelitian saja itu di LPHK, belum saya sampaikan yang lain bahwa pra peradilan itu sebetulnya harusnya hanya menguji yang sudah masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan SP3, surat penghentian penyidikan, surat penghentian penyelidikan, itu wilayahnya adalah wilayah hukum administrasi. Harusnya demikian. Kan? Sehingga ketahuan nih, karena tadi Mbak Mai tanya ke saya tentang daluartanya. Karena kalau misalkan dia sebagai kebijakan administrasi, maka akan terikat dengan hukum administrasi negara. Tetapi kalau dia tetap batu ujinya adalah pra peradilan, maka dia tidak memiliki daluarsa. Hanya saran saya ke depan dalam kita harusnya pra peradilan itu dimasukkan di dalam batu ujinya itu adalah hukum administrasi negara, khususnya untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan melalui kebijakan atau dikreti daripada proses penyidikan itu sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Semoga didengar ya oleh para oleh para pembuat kebijakan. Oke, baik teman-teman. Demikian pembahasan kita kali ini. Untuk teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh menghubungi kami di Mahakam LF atau boleh DM ya melalui Instagram kami. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam. 2, 1.